Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, QM, PM, MM dan MM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial ini saya akan berbagi dengan teman-teman tentang modul SAP Plant Maintenance atau PM. Bahasan yang akan saya kupas adalah tentang masalah bagaimana cara membuat task list ya, task list yang general di SAP PM. Kemudian nanti kita lihat bagaimana implementasi dari pembuatan task list tersebut ke dalam maintenance order ya. Kita akan coba menggunakan strategi time ya, strategi timing periodikal, kemudian nanti kita implementasikan ke dalam, jadi kita implementasikan task list tersebut ke dalam preventive maintenance ya. Sekaligus di materi di video tutorial ini juga saya mengajarkan bagaimana step-step ya dari awal sampai ke run preventive maintenance ya. Saya kira ini teman-teman perlu tahu juga, khususnya yang konsultan SAP PM, triknya bagaimana cara melakukan proses pembuatan preventive maintenance di SAP PM ya. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan, ada beberapa yang ingin saya informasikan bahwa teman-teman bisa nanti cek di situs yang sudah saya buat ya, dan sudah lengkap materinya tentang SAP ya. Teman-teman bisa lihat nanti di sapindonesia.net. Di sini adalah gabungan dari keempat modul SAP ya. SAP PP, SAP QM, SAP PM dan MM. Jadi pembahasannya secara gabungan saya uraikan di sini ya, baik pada video tutorialnya, penjelasan dengan video tutorial, ataupun dengan file PDF dan contoh-contoh skenario yang ada. Khusus untuk SAP PM, nanti teman-teman bisa cek juga di sini di situs www.kursus-sapm.wordpress.com ya. Di sini pembahasannya lebih fokus pada SAP PM ya. Jadi saya menguraikan materi SAP PM dari silabus yang saya susun, mulai dari master data, transaksi, sampai ke report yang berhubungan dengan SAP PM. Begitu pula untuk yang QM, nanti teman-teman yang konsultan SAP QM bisa cek di situs www.kursussapqm.wordpress.com secara gratis, bisa mendapatkan materi tentang SAP QM ya. Jadi tentu saja ini saya buat berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan di tempat perusahaan-perusahaan khususnya yang ada di Indonesia yang menggunakan SAP PM, QM, PP ya, dan MM, yang tentunya sangat sesuai sekali dengan culture yang ada di negara kita yang tercinta itu ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri dari situs-situs yang saya sebutkan tadi. Oke, pembahasan kita tentang SAP PM nanti saya samarikan dulu di sini, bahwa di awal secara step by step saya akan jelaskan mulai dari maintenance strategi ya. Jadi di sini nanti ada tikot IP 11 ya, bagaimana memaintain sebuah strategi, dan tentu saja strategi ini nanti dikhususkan untuk MO yang preventif ya, dimana kita tahu ada beberapa jenis maintenance order, ada yang corrective maintenance, dan juga ada yang preventive maintenance. Dalam hal ini di video tutorial ini saya lebih arahkan ke preventive maintenance ya. Oke, yang berikutnya nanti ada tikot IA05, ini adalah Create General Task List. Jadi saya menggunakan metode general, jadi menggunakan
general task list. Jadi task list yang nanti bisa dipergunakan secara umum ya. Karena kita tahu di SAP PM itu ada beberapa task list yang digunakan secara spesifik ya, bukan secara umum saja. Nanti teman-teman bisa nge-refer ke video saya di SAP PM, ada beberapa task list yang ada di SAP PM. Kemudian berikutnya adalah IP01, ini kita implementasikan dari task list yang kita buat, kita implementasikan ke dalam maintenance plans ya. Tentu saja pembuatan sebelum pembuatan ke order, ke maintenance order adalah teman-teman wajib membuat maintenance plan dengan IP01. Setelah selesai maintenance plannya dibuat, baru teman-teman bisa mengaktifkan scheduling maintenance plan dengan menggunakan task list general ya. Oke, secara teori seperti itu, dan ini pun saya sudah membuat skenario dan screenshot yang saya ambil dari contoh-contoh pembahasan tentang topik kita general task list, mulai dari strategi. Di sini lihat, teman-teman bisa lihat maintenance strategi, kemudian nanti kita bahas secara pelan-pelan sampai menghasilkan suatu maintenance order. Nah, seperti ini ya. Nanti saya akan urutkan bagaimana kita membuat maintenance order dengan menggunakan scheduling ya. Jadi teori di SAP PM untuk membuat maintenance order itu ada dua ya. Bisa dilakukan secara manual. Manual itu dengan menggunakan T-code IW331 ya. Di sini ada nanti T-code-nya IW31. Kemudian bisa change dengan IW32 dan display ya. Ini biasa dibuat secara manual sesuai dengan kebutuhan dan keadaan operasional yang ada di plan maintenance ya. Nah, di sini kita akan membuat yang lebih otomatis ya. Jadi maintenance order itu tidak dibuat secara manual, namun akan di-generate oleh master data sebelumnya ya. Jadi persyaratan untuk bisa mengenerate secara preventif atau scheduling, teman-teman nanti bisa lihat adalah harus adanya strategi ya, harus adanya task list, harus adanya equipment secara kesempurnaan secara lengkap, baru nanti teman-teman bisa nge-generate secara otomatis membuat MO dengan menggunakan scheduling. Oke, saya kira pembahasan konsepnya seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa pahami, bisa ulang-ulang maksud dari teori preventive maintenance yang including general task list. Oke, saya sudah buka SAP-nya di sini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada SAP IDES. Ini perlu teman-teman ketahui bahwa di sini saya memasangkan SAP IDES ini adalah secara portable ya. Jadi ada dua model SAP implement di dalam komputer kita ya, yang menggunakan installer. Tentunya itu dengan kapasitas yang besar ya, kapasitas memori, kapasitas penyimpanan yang besar, dan proses yang lama. Itu yang biasa dilakukan oleh basis untuk menginstal SAP di company-company. Nah, ada juga SAP yang memang dipersiapkan untuk latihan oleh SAP sendiri, yaitu yang dinamakan dengan SAP IDES ya, seperti yang saya punyai. Nah, ini tidak perlu teman-teman menginstal di komputer ya. Jadi saya hanya cukup mengcopy aja, mengcopy SAP IDES ini, kita sebutnya sebagai SAP portable. Kemudian nanti dikopikan di dalam hard disk teman-teman ya, seperti yang saya bisa tunjukkan di sini. Nah, ini ya, saya punya SAP IDES ECC6 SR2. Kalau kita klik, nah kurang lebih ini jadi di sini semua satu folder ini. Dengan begitu teman-teman bisa membuka SAP secara langsung, jadi copas ya, copy paste di dalam komputer teman-teman. Ini kapasitasnya membutuhkan 215 GB ya, kurang lebih seperti itu.
Dan alhasil saya bisa buka yang SAP seperti ini ya. Jadi tidak melakukan instalasi. Kemudian yang teman-teman yang juga memang lagi fokus di konsultan SAP PM, satu hal lagi yang saya ingin sampaikan di sini ada materi ya, sebentar. Ada materi tentang PM. Nah, teman-teman, kebetulan ini saya ada data mentahnya ya tentang silabus SAP PM. Sebenarnya teman-teman bisa cek nanti di materi itu saya juga udah buat. Jadi nanti di www.sapindonesia.net. Di sini pada bagian SAP PM ya. Jadi teman-teman yang sudah menjadi member ada materi tersendiri mengenai SAP PM ya. Saya bisa tunjukkan di sini. Nanti cek sendiri aja. Nah, ini tentu saya menggunakan password ya. Jadi tidak di-share secara publik gitu ya. Nah, materinya yang ada SAP PM ini ya. Saya bisa sharekan secara teori adalah tentang materi-materi yang ini ya. Namun di materi di online kan itu ada penjelasan dari video tutorial yang saya sampaikan dari materi-materi ya. Tentu saja ini sudah sangat familiar sekali ya, member-member sudah menjadi member, penjelasan tentang ini. Jadi ada beberapa materi PowerPoint tentang SAP PM, juga nanti ada penjelasannya bagi teman-teman yang sudah menjadi member ya. Jadi ini materinya sudah saya syarikan. Jadi nanti teman-teman yang ingin serius silakan hubungi saya untuk mendapatkan materi ini secara online ya. Secara online artinya nanti teman-teman cukup masuk ke situs ini setelah menjadi member, akan mendapatkan panduan arahan dari saya tentang SAP PM mulai dari dasar ya, mulai dari dasar dari sini sampai betul-betul ke configuration ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam SAP PM target sasaran saya adalah teman-teman menjadi seorang konsultan di SAP PM. Maka dari itu saya melengkapi materi ini, kursus ini dengan configuration. Jadi ada di konsultan SAP itu ada istilah config ya. Jadi teman-teman yang memang ingin menjadi konsultan, targetnya harus bisa melakukan proses config. Nah, di SAP PM itu dibagi ke dalam dua bagian besar config. Yang pertama adalah configuration pada notification, di mana kita tahu nanti notification itu dengan tikot IW21. Kemudian ada juga yang konfigurasi pada work order ya, ini dengan tikot yang IW31. Kalau ini IW21, ini IW31. Konsepnya seperti apa, screennya ya teman-teman. Nanti kalau udah punya SAP, cek IW21. Sesungguhnya kalau belum dikonfig itu akan tidak tampil seperti yang teman-teman bisa lihat gitu ya. Itu tentunya harus kita config dulu agar tampil sesuai dengan yang diharapkan. Begitu pula pada order ya. Oke, silakan nanti teman-teman hubungi saya. Oke, kita lanjut ke materi ya. Di sini kita akan coba mengulang lagi ya, dan saya akan tunjukkan ke teman-teman bagaimana cara membuat general task list ya. Targetnya saya itu bagaimana cara membuat general task list, kemudian kita bisa implementkan di dalam MO ya. Oke, kita lihat dulu. Yang pertama kita lihat IP11 ya. IP11 itu adalah maintenance strategi ya. Di sini teman-teman bisa lihat saya mengetikkan tikot di sini, maka efeknya cukup cepat ya. Teman-teman bisa lihat kecepatan loading data tikot yang saya panggil ini tidak lama ya, cukup sedang lah. Nanti saya ada beberapa yang perlu juga nanti saya rekomendasikan ya kalau teman-teman serius. Ini misalnya berapa sih RAM-nya dan sebagainya, nanti teman-teman yang kalau mau install bisa kita hubungi saya. Oke, ini ada beberapa strategi ya, strategi dari maintenance strategi ya. Kebetulan ini udah dibuat, teman-teman juga bisa membuat dari yang
dari yang copy yang sini, copy dari yang ada, atau membuat sendiri. Kita lihat yang A ya. Ini yang A saya tandai, saya highlight, kemudian saya tik 2 kali. Nah, disinilah strateginya kita bisa susun ya. Kalau yang A ini konsep strateginya adalah by time ya. Jadi strategi di dalam pembuatan strategi itu ada model time gitu ya, seperti ini nih. Ada model time, ada model yang sesuai dengan periodikal ya, macam-macam gitu ya. Namun kita pakai yang ada dulu, kita lihat pakai yang time dulu. Kemudian strategi unitnya ini adalah month, artinya secara bulanan ya. Kita akan pantau secara bulanan. Kemudian ini vektor late completion-nya 100%, dan begitu pula untuk yang early completion dan late completion kita setting sebagai 100% ya. Nanti untuk pembahasan lebih lanjut di sini ada, tapi teman-teman untuk supaya memahami konsep secara utuh, pahami dulu secara skenario, secara utuh, baru nanti secara detailnya bisa dipelajari secara pelan-pelan. Oke, kita lihat packetnya. Jadi ini strateginya. Cara melihat packetnya di sini ada packet. Ini setelah ditandai kemudian Anda tik di sini. Nah, ini packetnya seperti ini. Maksudnya paketnya itu adalah nanti pada saat schedulingnya kita akan melakukan konsep monthly, 3 monthly dan yearly ya. Tergantung dari kondisi biasanya tergantung dari kondisi equipment ya. Equipment itu nanti akan di scheduling maintenance bagaimana prosesnya, dan itu biasanya sudah ada di dalam schedule-nya SAP PM yang dipegang oleh tim teknik ya. Tim tekniknya perusahaan, tim tekniknya company. Nanti kita hanya menuangkan ke dalam SAP seperti ini caranya ya. Jadi ini kita menggunakan monthly yang dimana mencapai setiap bulannya akan dilakukan maintenance, dan ini per 3 bulan juga. Kalau ini per 3 bulan akan dilakukan maintenance. Kemudian ini adalah tahunan ya. Kita kemudian di sebelah-sebelahnya ini kita bisa kasih code ya, 1M, 3M, 1Y. Kenapa demikian? Nanti kita akan lihat. Ketika kita lihat di sini ada pack sequence, itu akan memudahkan membacanya. Jadi yang tadi itu yang teman-teman bisa lihat di sini, ini M ya, 1M, 1 ini Y, tadi yang kita indikatorkan 1 years ya. Yang ini adalah 3M itu 3 monthly. Jadi cara bacanya adalah yang pertama, paket yang pertama ini yang monthly ya, dimana kita punya bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Itu akan berjalan maintenance per bulan ya, 1M, 1M, 1M. Namun di sini ketika mencapai saya maunya gitu ya, ini bisa aja dilakukan di bulan 12, 1M di sini bisa aja. Namun kita ingin melakukannya hanya sekali ya, 1 kali maintenance, yaitu di sini 1Y aja. Bisa juga teman-teman misalkan di sini 1Y, 1M bisa, itu konsepnya tergantung dari kebijakan masing-masing dari teknik ya. Nah, kemudian yang 3 bulanan, teman-teman bisa lihat di sini bulan pertama, kedua, ketiga. Jadi di bulan ketiga ini ada 2 maintenance ya, yang bulanan sama yang 3 bulanan. Begitu seterusnya ya. Coba teman-teman lihat gitu sama pasangannya gitu ya. Namun untuk yang yearly, dia setelah mencapai 12 hanya 1 kali maintenance. Dan yang 3 bulannya tidak di maintenance, yang 1 monthly-nya tidak di maintenance. Ini bisa diatur seperti itu ya. Oke, jadi itu mengenai strategi ya. Sekilas saya membahas tentang bagaimana cara membuat dan pengertian dari maintenance strategi ya. Oke, ini harus dipersiapkan jika teman-teman mau menggunakan preventive maintenance. Oke. Itu yang strategi. Kemudian yang berikutnya adalah IA05. Kita masuk ke, jadi kita memakai yang A ini ya, memakai yang A. Kemudian berikutnya kita coba ke IA05. Nah, di sini teman-teman membuat secara free text group ya. Misalnya ini kita rencananya mau melakukan maintenance AC ya, maintenance AC.
Saya misalnya buat AC 2 lah ya, kita ingin lihat efeknya. Kemudian enter. Nah, di sini grup counternya 1, nanti dia secara sistem akan diberikan 1. Ini AC yang kedua ya, AC office lah gitu ya. Atau AC, bisa AC mobil, AC yang di office-nya boleh gitu ya. Ini nanti tim teknik yang tahu gitu. Kemudian planning plan-nya teman-teman masukin. Saya punya ini. Kemudian work center ya. Ini cerita work center, kemudian plan ini udah disetting di awal ya. Kita udah masuk ke materi lebih lanjut sebenarnya tentang SAP PM ya. Jadi teman-teman jangan bingung, ini akan ada di bahasannya di awal-awal sebenarnya. Bagaimana cara membuat work center gitu ya. Bagaimana cara membuat maintenance strategi, semuanya di awal di materi saya itu udah ada ya. Jadi saya hanya menunjukkan general task list terhadap preventive maintenance. Oke. Kemudian ini usage-nya kita cari aja kalau. Nah, ini kita pakai yang ini ya, plan maintenance. Ininya bisa diabaikan, statusnya pakai yang 4, selalu ini ya, gini. Kemudian, nah ini ada maintenance strategi di sini. Kita pakai yang A. Tadi kesepakatan kita pakai yang A. Oke. Ini enter. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita cek ke operation. Di sini ada operation, ada task list. Nah, seperti ini. Di operationnya itu deretan dari task listnya itu dibuat di sini. Ya, task listnya kita buat misalnya pertama membongkar dulu ya, membongkar AC, kemudian membersihkan dan sterilisasi isi preon misalnya gitu, kemudian pasang kembali ya. Kalau kita lihat seperti itu urutan proses stepnya ya. Kemudian kita lihat schedule-nya adanya di sini ya. Schedule-nya itu ada di main pack ini, maintenance package ya. Kita menyebutnya SAP PM menyebutnya sebagai paket ya, paket dari penjadwalannya seperti apa untuk AC ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 1M, 3M, 1Y. Nah, kita bisa untuk yang M kita lakukan, untuk yang M kita tik ya, karena tiap bulan kita harus lakukan ya. Misalnya untuk 3 bulanan tidak ada, ini kita aktifkan monthly aja. Oke, sudah. Kalau teman-teman bisa misalnya ini nggak tiap bulan ya, sorry ya, untuk AC ya saya 3 bulanan lah, nggak mungkin sampai tiap bulan gitu ya. Oke, seperti ini. Atau tahunan, terserah teman-teman ya. Kemudian saya save. Oke, ini udah kesimpan ya. Nama general task listnya adalah main -AC2 ya. Oke, jadi task list secara general IA05 ya. Teman-teman jangan keliru, untuk membuat general task list tiketnya adalah IA05. Nanti ada lagi untuk task list yang secara yang lain ya. Jadi ada 3, teman-teman nanti cek deh di materi tentang task list SAP PM. Berikutnya kita udah buat yang kedua, kemudian kita lihat create maintenance plans ya, IP01. Kita create dulu maintenance plannya, IP01 ya. Kita akan buat di sini maintenance plannya masih nomornya saya membuat otomatis dari sistem. Kemudian teman-teman ini dipilihnya adalah maintenance order, kemudian ini adalah strateginya yang A ya, yang kita pakai yang ini. Oke, kita enter aja. Nah, oke, kita lihat di sini saya masukkan misalnya AC. Saya ingin perawatan AC office secara berkala ya, 3 bulanan. Oke. Kemudian kita enter di sini equipmentnya. Katakanlah ini sebagai AC ya. Kita enter dulu. Nah, sebagai sprinter full wardrobe lah, misalnya seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan equipmentnya. Kemudian planning plannya ditentukan juga, order type ya. Kita lihat di sini regular maintenance order. Order type-nya kita pakai yang preventive ya. Preventive itu yang PM03 ya. Enter dulu yang preventive. Kemudian ini activity
bisnis area dan seterusnya ini sudah ada di master data ya, pembahasan di master data. Nah, di paling bawah ada task list ya. Kenapa di sini ada tipe seperti ini? Artinya disediakan juga inputan dari beberapa model task list ya. Karena kita mau pakai yang general, jadi kita cari dulu aja ya. Kita cari di sini kalau memang tidak hafal. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia udah mengarahkan pada equipment dan funlock ya. Equipment dan funlock dan maintenance strateginya udah diarahkan, begitu pula plannya ya. Tinggal kita coba execute. Nah, di sini saya udah buat yang ini, yang tadi ya, task list yang maintenance AC office. Oke, seperti itu. Ini sudah dipilih. Oke, kita lihat ke sampingnya. Seperti itu ya, sudah ini 3 bulanan. Di sini ada tertera ya, hasil schedulingnya adalah 3 bulanan karena tadi yang kita tik adalah perawatannya hanya 3 bulanan saja ya. Ini sudah task listnya udah masuk, main AC2. Oke. Kemudian kita save ya. Kemudian di sini ada tanya kapan kita akan dijalankan proses scheduling ini, tanggal 27 bulan 4 2023 ya. Oke, kita oke. Nah, diberikanlah oleh sistem nomor maintenance plannya adalah 211. Oke, 211 seperti itu ya. Di sini maintenance plan 211 create. Oke, jadi kalau teman-teman mau copy seperti ini copy biasanya, atau ditulis di samping juga boleh 211 ya. Kemudian berikutnya adalah kita run ya, kita run schedule maintenance plan dengan IP 10 ya. Oke, kemudian kita coba IP 10 ya. Ini 211 betul, kemudian kita oke. Nah, teman-teman bisa lihat di awal scheduling di IP 10 ya, maintenance plan scheduling maintenance plan dengan strategi plan yang 211 ini yang akan kita execute ya. Awal mulanya adalah kosong seperti ini, kemudian kita lakukan proses start ya. Kita start, sistem menanyakan kapan akan mulai, kita mulai sekarang 27. Oke. Nah, dia akan muncul 1 MO aja yang terpilih, tidak banyak. Sesungguhnya kalau teman-teman nanti pilih monthly, dia akan setiap bulannya muncul gitu ya. Tadi karena saya memilih 3 bulanan, maka ini yang terjadi. Oke, ini muncul ya. Kemudian kita save dulu. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke dalam ya. Ini udah ada. Kemudian ke highlight. Perhatikan ya prosesnya. Tadi di awal setelah muncul save, kemudian kita masuk lagi ke dalam. Kemudian di sini release ya. Nah, release, maka dia berubah menjadi call ya, call. Jadi tanggal 26 bulan 7 ini kita call untuk lakukan proses maintenance ya. Kalau dan ini kita bisa lihat di sini, atau kita save dulu. Oke, kita save lagi. Kita masuk lagi. Kemudian kita highlight. Dan kita cek. Nah, hasilnya adalah MO-nya seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini Pak equipment-nya, operationnya udah mengarahkan di operation pertama ya. Kita lihat di operation. Nah, seperti ini ketangkap ya. Operation yang tadi kita buat dari task list ya, general task list, dia akan tersimpan di MO. Nanti di MO ini akan dilakukan proses ya, ini step-stepnya sampai finish gitu ya. Kita lihat nanti di costingnya, kebetulan di sini nggak ada, komponen yang dipakai juga nggak ada. Jadi ini MO akan tergenerate dari sistem tadi yang run IP 10 tadi ya, yang preventif gitu. Oke, kita lihat lagi ya, seperti itu ya. Sekali lagi saya cek. Ini kalau kita lihat di secara manual, ini saya copy gitu ya. Kemudian saya coba dari sini.
kebetulan nomornya ini ya, maka yang muncul sama ya. Atau teman-teman mau modifikasi misalnya IW32 bisa di sini juga sama ya, gitu, seperti itu. Oke, saya kira pembuatan mulai dari tadi strategi yang kita pakai ya, kemudian task list yang kita buat, kemudian kita coba tadi jalankan proses pembuatan maintenance plan yang baru kita buat, kemudian kita masukkan ke scheduling ya. Maintenance plan yang baru itu kita masukkan ke scheduling, alhasil terbentuklah task list yang masuk ke MO seperti ini. Oke ya, mudah-mudahan ini dapat dipahami oleh teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya masih ini, di replay lagi videonya, konsepnya seperti apa, dan ini mudah-mudahan ini menjadi menjawab dari teman-teman yang ambigu tentang masalah preventive maintenance yang ada di SAP PM ya. Karena jujur saja kalau kita melakukan proses secara manual ya, kita coba ya yang manual misalnya gini ya. Kalau yang manual kita bisa melakukan proses dengan IW31 ya, seperti ini. Sorry, kita lihat dulu. Nah, ini kita lihat ya, seperti ini. Kemudian kalau yang manual, order type-nya, dia minta ini priority, bolehlah equipment-nya misalnya saya ngambil yang dari sini. Order type ya, kita cari PM yang ini ya, biasanya pakai yang standar. Nah, oke, ini yang 862. Oh, hasilnya ini berapa? 82. Oh, belum ada ya, kita ulang lagi ya. IW31 PM planning plan, di sini plannya belum dimasukkan. Coba enter. Nah, ini yang terbentuk kayak gini ya. PM01 misalnya ini kerusakan AC. Ya, seperti ini, equipment-nya masuk ke sini. Kalau kita membuat secara manual ya, jadi kalau di sini tentu saja tidak ada task list ya. Enter dulu. Nah, task listnya seperti ini aja. Berbeda dengan tadi yang ada di preventive ya. Kita lihat di operationnya dia banyak yang teradop dari IA05 gitu ya. Kemudian sekaligus saya mengakhiri pembahasan tentang SAP PM ini. Untuk mengeceknya, teman-teman bisa nanti cek di IW38 untuk mencek report dari SAP PM yang sudah dibuat apa saja gitu ya. Nah, seperti ini ya, sudah banyak sekali. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nanti teman-teman yang ingin mempelajari lebih detail, lebih jelas lagi konsepnya, silakan hubungi saya untuk mendapatkan materi atau untuk saya coaching, saya bimbing, pembahasannya nanti teman-teman bisa hubungi saya. Nanti saya upload di situs, teman-teman bisa cek sendiri update dari pembahasan SAP PM ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas, semata-mata itu saya masih belajar terus untuk lebih sempurna kembali. Saya Ahmad Yusuf Arif,
Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya mengenai materi keempat materi dalam skenario yang berbeda-beda ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.